Welcome to Bethlehem Bible Talks. Sapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan Gemi Bethlehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita masih terus membahas surat Efesus dan hari ini kita berbicara tentang tuan dan hamba dalam Efesus 6 ayat 9. Pada masa itu, perbudakan adalah sesuatu yang umum dan diperkirakan ada sekitar 60 juta budak yang meliputi setengah kekaisaran Romawi. Dan tentu saja Alkitab dengan tegas menentang perbudakan. Namun pada waktu itu tidak memungkinkan untuk menghapuskan perbudakan secara langsung. Karena jikalau budak dibebaskan, maka ia tidak akan mempunyai pekerjaan. Akan tetapi pada akhirnya perbudakan telah dihapuskan oleh kekristenan di banyak tempat di seluruh dunia dengan mengubah karakter orang. Seorang pemilik budak mempunyai kekuasaan yang dijamin oleh hukum dan kekuasaan itu sangat mudah disalahgunakan. Dan itu seringkali terjadi. Seorang tuan dapat memukuli atau menjual hambanya. Namun para tuan yang menjadi pengikut Kristus dipanggil untuk memiliki perilaku yang berbeda. Di sini dikatakan, dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Tentu saja iman Kristen membawa keharmonisan bukan dengan menghapuskan perbedaan sosial dan budaya. Pelayan tetap pelayan pada waktu mereka percaya kepada Kristus dan majikan tetap majikan. Sebaliknya, iman Kristen membawa keharmonisan ketika kita melakukan pekerjaan itu dengan hati. Kristus membawa motivasi baru, bukan organisasi baru. Baik pelayan maupun majikan melayani dan berusaha menyenangkan Tuhan. Dengan cara ini, kita dapat bekerja sama untuk kemuliaan Tuhan. Lalu apa yang harus dilakukan oleh para tuan ini? Yang pertama, perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Jika seorang tuan mengharapkan hambanya takut akan Tuhan, ia pun harus menunjukkan sikap takut akan Tuhan. Sungguh malang apabila seorang pegawai berkata, majikan saya sebetulnya seorang Kristen, tetapi Anda tidak akan mengenalinya sebagai seorang Kristen. Yang kedua, tidak boleh mengancam. Majikan-majikan Romawi memiliki kuasa dan wewenang hukum untuk membunuh seorang budak yang suka memberontak, walaupun hanya beberapa dari antara mereka yang bertindak demikian. Paulus mengingatkan majikan Kristen bahwa mereka harus mempunyai cara yang lebih baik daripada ancaman hukuman dalam memberikan dorongan kepada hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia harus taat kepada Tuhan, karena Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga. Jika seorang tuan di dunia memperlakukan hambanya dengan semena-mena, kelak ia harus mempertanggungjawabkan sikapnya kepada tuannya yang di sorga. Semua orang, baik tuan maupun hamba, harus mempertanggungjawabkan hidup dan perbuatannya di hadapan sang tuan di sorga. Dia tidak memandang muka, semua orang sama di hadapannya. Ingatlah bahwa Allah adalah Tuhan tertinggi yang berkuasa di atas semua dan kelak kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapannya. Hari ini sebagai seorang tuan atau majikan, marilah kita memperlakukan karyawan dan orang-orang yang berada di bawah otoritas kita dengan manusiawi dan adil. Gunakanlah otoritas itu dengan kasih dan dalam takut akan Tuhan. Tuhan memberkati. Demikianlah Bible Talks hari ini. Tuhan Yesus memberkati.